saya Andra Yanvi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Halo, aku Guru Septiano Putro dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nama saya Nurul Putri Haryono, saya berasal dari instansi Direktorat Jenderal Pajak. Perkenalkan, saya Sandi Dwi Cahyo dari Direktorat Jenderal Pajak. Film dokumenter Pengabdian untuk Negeri merupakan film yang diangkat dari kisah Ibu Sri Handayani yang merupakan seorang guru yang mengajar di SD Kecil Pojok, Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kolon, Kabupaten Grobogan. Setiap hari, beliau berangkat ke kantor dengan melalui jalan yang cukup susah. Bahkan, pada suatu waktu, beliau pernah terjatuh juga dari motornya. Hal itu dilakukan beliau dengan tekad untuk tetap mengajar di SD Kecil Pojok walaupun dengan fasilitas yang minim, demi anak-anak yang ada di kampung tersebut memperoleh pendidikan. Dedikasi beliau untuk mengajar sangatlah tinggi, di mana pada saat suaminya meninggal, belum sampai 40 hari setelah meninggalnya suaminya, beliau sudah mengajar kembali karena khawatir anak-anak tidak ada yang mengajar. Dari video Pengabdian untuk Negeri ini, terdapat perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai berakhlak. Nilai yang pertama ialah berorientasi pelayanan. Bu Sri Handayani yang berprofesi sebagai guru melayani publik dengan mengajari generasi muda untuk kemajuan bangsa. Nilai yang kedua, akuntabel. Bu Sri Handayani dengan tanggung jawabnya sebagai guru rela menempuh jarak jauh dan rute yang sulit untuk mencapai sekolah agar bisa mengajari anak-anak. Nilai yang ketiga, kompeten. Bu Sri sangat dipercaya atas kompetensinya untuk mengajar di SD Pojok. Terbukti dari pihak sekolah yang selalu mengharapkan kehadiran Bu Sri-nya tiap hari di sekolah. Nilai keempat, harmonis. Bu Sri selalu menciptakan suasana nyaman di kelas dengan menyesuaikan keadaan murid-muridnya yang berbeda dengan murid kota yang biasanya hanya fokus untuk belajar dan sekolah. Nilai yang kelima ialah loyal. Bu Sri tidak mau dipindahkan ke sekolah lain yang fasilitasnya lebih baik. Bahkan, Bu Sri rela punya pekerjaan lain untuk menghidupi kehidupan sehari-harinya karena tidak mengharapkan penghasilan dari SD Pojok tersebut. Sebab tujuannya ialah agar hanya anak-anak desa bisa membaca dan menulis. Nilai yang keenam, adaptif. Dengan fasilitas yang memadai, Bu Sri mampu menyesuaikan dan tetap bekerja dengan maksimal dengan hati yang tulus dan ikhlas. Nilai yang terakhir ialah kolaboratif. Pihak sekolah selalu bekerja sama dengan warga sekitar untuk saling membantu dan menyukseskan pendidikan di daerah tersebut. Agar hal-hal baik tersebut tetap terus berjalan dan dapat dipertahankan, kami berpendapat bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah wajib memperhatikan fasilitas dan sarana pendidikan di desa-desa terpencil. Selanjutnya, adanya penghargaan dan jaminan kesejahteraan bagi tenaga pekerja atau pengajar yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan penghasilannya hanya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa yang ada di daerah-daerah terpencil. Seperti halnya Ibu Sri Handayani. Bu Sri Handayani berpesan, apa yang kita tanam saat ini selama kita menanam kebaikan, pasti akan mengunduh kebaikan itu. Dan apa yang kita tanam adalah untuk ibadah, sehingga kita tidak akan mengharapkan apapun selain pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata dari Bu Sri menjadi penutup video ini. Selain itu, Presiden Soekarno berpesan, jikalau aku misalnya diberikan 2 hidup oleh Tuhan, 2 hidup ini pun akan aku persembahkan kepada tanah air dan bangsa. Film selanjutnya adalah Clandestine. Film pendek yang bertemakan perilaku anti korupsi oleh Kanwil DJP Jawa Barat 1. Film pendek ini menceritakan 2 orang sahabat yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Resti, seorang pegawai yang mengadukan sahabatnya, yaitu Kinan, yang dicurigai menerima uang dari wajib pajak setelah sebelumnya dinasihati berkali-kali tetapi tak kunjung berhenti. Film ini ingin menegaskan bahwa ada sarana whistleblowing system yang bisa dilakukan oleh semua pegawai demi terciptanya DJP yang bersih. Dari film pendek Clandestine ini, terdapat perilaku-perilaku yang berkaitan dengan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Film pendek ini bercerita tentang Kinan, salah seorang pegawai DJP yang melayani wajib pajak. Namun, cara yang dilakukan oleh Kinan tersebut bertentangan dengan nilai Kementerian Keuangan, yaitu integritas. Kinan selalu menerima uang terima kasih yang diberikan oleh wajib pajak kepadanya
yang merupakan salah satu perbuatan korupsi. Nilai yang kedua yaitu akuntabel. Nilai akuntabel yang dapat dipetik dari film pendek ini adalah Kinan yang sebagai seorang ASN yang tidak dapat menjaga amanahnya sebagai pelayan publik yang jujur dalam melaksanakan tugasnya. Uang dari tindakan suap dan gratifikasi yang diterimanya adalah bentuk ketidaktanggungjawabannya terhadap amanah yang telah diembannya sebagai ASN. Selanjutnya, kompeten. Kinan sebagai pegawai DJP dalam film pendek ini tentunya memiliki kompetensi yang cukup dalam bidangnya. Namun, ia menyalahgunakan kompetensi tersebut dengan memanfaatkannya untuk melakukan tindakan korupsi. Nilai yang berikutnya adalah harmonis. Kinan dan Resti adalah sahabat yang sangat dekat. Hal ini menunjukkan betapa harmonisnya hubungan mereka. Namun, kehidupan mewah yang diperoleh Kinan memunculkan tanda tanya di kepala Resti sebagai sahabat dekatnya. Apakah temannya tersebut melakukan tindakan pelanggaran sebagai seorang ASN? Hal ini membuat Resti bingung apakah ia harus melaporkan sahabatnya atau tidak. Namun pada akhirnya Resti memberanikan diri untuk melaporkan sahabatnya sebagai wujud kebudidayaannya kepada Kinan agar kembali menjunjung tinggi integritasnya. Selanjutnya adalah nilai loyal. Film pendek anti korupsi yang berdurasi 6 menit ini secara implisit menyadarkan kita adanya nilai loyalitas dari tokoh Res yang menyadarkan sahabatnya bahwa tindakan suap yang dilakukannya itu adalah salah dan tidak sesuai dengan perilaku dan budaya ASN. Tindakan suap merupakan salah satu dari 7 jenis dari perilaku yang tergolong ke dalam perbuatan korupsi, di mana perilaku tersebut tidak selaras dengan prinsip hidup berbangsa dan bernegara. Dalam film ini, tokoh Kin yang memerankan sebagai salah satu pegawai pajak diindikasi telah melakukan perbuatan korupsi. Namun, dengan adanya intuisi dari tokoh Ras dalam melaporkan sahabatnya ini merupakan bentuk kesadaran untuk menyelamatkan sahabatnya sedari dini sehingga tidak terlena dengan sesuatu yang fana. Selanjutnya adalah adaptif. Upaya Kemenkyu untuk menjaga integritas para pegawainya dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat masih mungkin dihambat oleh pegawai yang melakukan pelanggaran. Film ini menampilkan sosok Kin yang menerima suap dari wajib pajak hingga akhirnya mendapatkan surat panggilan dari Kitsda. Saat ini, proses pengaduan atas indikasi korupsi tidak hanya dapat dilakukan secara offline, namun reformasi digital juga ikut mendorong berkembangnya whistleblowing system yang memungkinkan siapa saja, baik sesama pegawai Kemenkyu maupun masyarakat umum, untuk melaporkan suatu perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kemenkyu, dan tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri sebagai whistleblower. Yang terakhir adalah kolaboratif. Berbicara mengenai kolaborasi, maka indikasi adanya perbuatan suap tidak akan terungkit apabila tidak ada kerjasama dari semua pihak. Adanya whistleblowing system memberi ruang dan kesempatan kepada siapa saja untuk saling berkontribusi dan terbuka dalam bekerjasama untuk mengungkapkan segala indikasi pelanggaran di lingkungan Kemenkyu. Seperti halnya tokoh Ras yang berani untuk mengungkapkan pelanggaran yang dilakukan sahabatnya yakni Kin setelah mendapat wejangan yang sepemikiran dari teman sekantornya bahwa perbuatan Kin ini adalah tidak benar dan perlu dihentikan sejak dini. Nah, itulah implementasi dari nilai-nilai berakhlak dari Clandestine film pendek anti korupsi Kanwil DJP Jabar. Overall, sebagai pegawai di Kemenkyu, kita harus menjunjung tinggi integritas. Tanpa integritas, seseorang berarti menipu diri sendiri dan orang lain, serta meremehkan setiap usaha yang dilakukan. Di sanalah pentingnya integritas. Jika sudah ditanamkan, tumbuh, dan berkembang, maka nilai-nilai anti korupsi yang terkandung di dalamnya seperti kejujuran, kesederhanaan, komitmen, tanggung jawab, berani, dan sebagainya pun akan mewarnai setiap sendi kehidupan kita.